Halo semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pintu keluarnya adalah platform batu yang luas. Platform itu sepenuhnya dibangun dari bebatuan putih salju. Hal yang paling mengejutkan adalah platform batu ini tingginya hampir 100 meter. 10 pilar batu besar menopangnya hingga setinggi itu. Ruang di atas panggung batu ini sangat jauh berbeda dari tempat lain. Itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam pekat yang samar-samar menyebar keluar. Cahaya perak akan keluar dari ruang yang terdistorsi ini. Cukup banyak orang yang akan terlempar keluar setiap kali cahaya perak mulai muncul. Setelah itu mereka akan mendarat pada platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit lubang cacing. Cahaya perak lain bersinar di ruang terdistorsi itu. Sosok kurus muncul dari dalam. Dengan segera kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di platform batu. Sosok manusia ini yang telah dimutahkan dari ruang yang terdistorsi secara alami adalah Xiaoyan yang telah bergegas dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya saat melihat platform batu yang menjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi bagian tengah benua Daoki. Hanya titik transit lubang cacing itu sudah begitu megah. Mata Xiaoyan menyapu platform batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak sosok yang mengenakan jubah alkemis dan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Tempat ini memang daerah pil. Alkemis yang jarang terlihat di daerah lain sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terkini di kawasan tengah. Lembah sungai es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah setinggi langit dari lembah sungai es. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di platform batu sementara Xiaoyan diam-diam menghela nafas. Ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu dia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di platform batu. Cukup banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Jelas mereka sedikit tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiaoyan sedikit suram. Apa yang disebut wanita beracun yang menyedihkan? Kemungkinan besar mengacu pada dokter peri kecil. Xiaoyan tidak menyangka lembah sungai es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan meringkuk tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meskipun bayangan itu tampak kabur, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa gambar di atas kertas itu adalah dokter peri kecil. Hahaha, adik laki-laki ini baru tiba di daerah pil bukan? Wanita ini memiliki tubuh racun menyedihkan yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di wilayah tengah beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi telah bergandengan tangan untuk memburunya. Namun dia telah berhasil melarikan diri. Ucap pria kurus itu tertawa. Xiaoyan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang selembar kertas itu. Tatapannya beralih ke pria di depannya saat dia dengan samar berkata, "Dikabarkan bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini." Xiaoyan secara acak memberinya sekantong koin emas.
Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia menerima kantong uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, "Tuan, ini benar. Setengah bulan yang lalu, lembah sungai es menemukan wanita beracun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan. Lembah sungai es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu. Keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih." Kelopak mata Xiaoyan bergerak. Suaranya juga perlahan menjadi lebih rendah. "Lalu apa yang terjadi pada akhirnya?" tanya Xiaoyan. "Lembah sungai es telah mengirimkan cukup banyak ahli. Namun wanita beracun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah sungai es mengelilinginya. Selain itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari penatua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun menurut informasi yang diperoleh, wanita beracun yang menyedihkan itu menderita telapak misterius mata langit kedua tetua meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini dia terluka parah. Karena inilah, lembah sungai es telah mencarinya kemana-mana. Mereka telah memberikan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah." Ucap pria kurus itu berbicara sambil tersenyum. Dinginnya kelopak mata Xiaoyan yang diturunkan menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, "Di mana lokasi lembah sungai es mengelilingi wanita beracun saat itu?" tanya Xiaoyan. Aliran dewa yang jatuh di utara. Namun tempat itu pada dasarnya telah dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka curiga wanita beracun itu tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun sudah lama mencari. Ucap pria itu menjawab dengan jujur. "Apakah lembah sungai es satu-satunya yang mencoba menangkap wanita beracun yang menyedihkan?" tanya Xiaoyan. Awalnya cukup banyak fraksi yang ingin bereaksi. Namun cukup banyak orang dari lembah sungai es kemudian dibunuh oleh wanita beracun yang menyedihkan. Oleh karena itu mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita beracun yang menyedihkan. Faksi lain tidak lagi berani untuk campur tangan sebagai hasilnya. Karenanya, lembah sungai es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita beracun itu. Mendengar kata-kata pria itu, ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara hembusan dan berubah menjadi sekelompok abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing padanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arah dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa yang jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun kota Ye lebih dekat. Aku harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya aku harus meningkatkan kecepatanku. Berdasarkan apa yang orang itu katakan sebelumnya, kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Pada saat ini niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan saat dia memikirkan hal ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia paling banyak bisa bertarung dengan Daozong bintang 6 bahkan jika dia membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti tidak akan cocok dengan pihak lain jika mereka memiliki 2 Daozong. Lembah sungai es ini sepertinya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika terjadi sesuatu padanya, aku yang kecil akan menjadi musuh yang tak bisa didamaikan denganmu. Pada saat ini niat membunuh melonjak dalam mata hitam pekat Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke langit. Segera setelah itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang mengalir ke langit utara dengan cara seperti kilat. Kota Ye tidak terlalu jauh dari posisi Xiaoyan saat ini. Itu hanya perjalanan sehari atau lebih. Namun Xiaoyan berhenti sejenak ketika dia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan. Karena dia perlu mengumpulkan api binatang.
Harus dikatakan bahwa wilayah Pil layak menjadi wilayah tengah dari dataran tengah atau bahkan benua Dauki. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan tempat lain. Tentu saja persyaratannya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Pada saat ini Xiaoyan telah berhenti lebih dari 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisi secara tak terduga berlimpah. Dia telah memperoleh 12 api binatang dan juga telah menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Pengalaman berharga ini menyebabkan ekspresi suram Xiaoyan menjadi sedikit lebih santai. Xiaoyan juga memanfaatkan waktunya selama perjalanan untuk memperbaiki semua api binatang yang dia peroleh. Pada saat Xiaoyan menggabungkan api binatang terakhir ke dalam benih api, sebuah kota hijau yang sangat besar samar-samar muncul di cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran tengah. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang subur. Banyak jalan lebar terbentang dari hutan dan membentang ke cakrawala. Aku telah tiba. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat kota yang berdiri di dalam hutan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan kota Ye adalah klan Ye yang pernah menonjol dalam wilayah Pil. Tentu saja klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kemuliaan seperti saat itu. Meskipun demikian, sesuai kata pepatah, seekor unta yang akan mati karena kurus jauh lebih besar daripada seekor kuda. Jelas masih tidak ada faksi lain di dalam kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam jarak 1000 meter adalah Manorye. Biasanya orang biasa tidak diizinkan masuk. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja ini hanya kasus ahli biasa. Scene berganti. Pada saat ini pertengkaran telah terjadi di dalam ruang rapat klan Ye. Seorang wanita dengan pakaian biru berteriak dengan marah. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan amarah pada saat ini. Omong kosong. Seorang pria tua berpakaian hijau di dalam ekspresi ruang pertemuan tenggelam saat dia berkata, "Bukankah kau telah menyadari situasi seperti apa klan Ye ini? Klan Chao juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Ye kita. Apalagi, Chao Dan adalah alkemis jenius langka di klan Chao. Dengan menikahinya, kau tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye tersingkir dari 5 klan besar, tetapi kau juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi," ucap pria tua itu. "Biarpun aku benar-benar menikah dengan Chao Dan, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Chao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, kau hanya akan menyerahkan dirimu untuk dimakan," ucap wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu menjadi membosankan. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. "Jika ini tidak berhasil, mengapa kau tidak memberitahuku apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kalau kau berencana untuk mengandalkan jenius apapun dari Akademi Jianan yang kau bicarakan untuk datang dan menyelamatkan kami. Kau benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh kucing dan anjing sembarangan. Lagi pula, kau sudah lama berbicara tentang orang itu. Tapi kapan kita akan bertemu dengannya? Aku pikir dia sudah lama menghilang. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut? Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu?" Wanita berpakaian biru itu diam sesaat setelah mendengar kata-kata ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik membantumu menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu tidak bisa berkata-kata. Suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang akrab itu masih melekat di telinga wanita berpakaian biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan.
Teriakan kegembiraan tanpa sadar dipancarkan saat dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula. Kakak Xiaoyan. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu aula besar sementara sepasang tatapan acuh tak acuh menyapu semua orang di dalamnya. Kemudian mata itu berhenti pada wanita berpakaian biru di depannya. Ekspresinya sedikit menghangat sementara suaranya terus mengandung kesuraman. "Xinlan, apa yang terjadi?" ucap Xiaoyan. Wanita berpakaian biru itu jelas Xinlan, yang memimpin kelompok Xiaoyan ke dataran tengah. Dia tampaknya mengerti arti Xiaoyan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Wajah cantiknya meredup saat dia dengan lembut mengucapkan, "Maafkan aku." Xiaoyan berangsur-angsur menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan Xinlan yang tertunduk. Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya klannya saat ini tidak dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan jika Xinlan dapat meyakinkan mereka untuk membantu dokter peri kecil, kemungkinan mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. "Kau siapa? Kau benar-benar berani menerobos masuk ke klan Yeku secara acak?" Suara Xinlan baru saja terdengar ketika ekspresi seorang lelaki tua di aula besar tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah berteriak pada Xiaoyan. Ada beberapa tetua lain di dalam klannya di sampingnya. Mereka juga menatap Xiaoyan dengan mata geram yang sama. Beberapa dari generasi yang lebih muda memiliki ekspresi sombong di mata mereka. Meskipun klannya saat ini menurun, itu bukan dalam keadaan di mana siapapun bisa datang dan memprovokasi mereka. Terlebih lagi, orang ini sebenarnya adalah anak muda yang seumuran dengan mereka. Pada saat ini Xiaoyan melirik pria tua itu. Dia hanyalah seorang bintang daozong. Selain itu, dari penampilan kursi yang dia duduki, posisinya di dalam klannya seharusnya cukup tinggi. Namun Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya orang di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiaoyan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura agung yang mengelilinginya, kemungkinan orang ini adalah bintang 6 daozong. "Ikuti aku, bawa aku ke dia." Mata Xiaoyan menatap Xinlan saat dia berbicara dengan suara dingin. Xinlan mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Setelah itu dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Xiaoyan ke dataran tengah, tetapi tidak memberikan mereka perlindungan. Sebaliknya dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. "Kau anak muda yang kurang ajar." Orang tua yang berteriak dengan marah sebelumnya memiliki ekspresi yang marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Xiaoyan. Tangannya membanting dengan keras ke permukaan meja. Orang bisa mendengar ledakan dan meja keras itu hancur berkeping-keping. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan liar dan kekerasan saat melesat ke arah Xiaoyan. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi. Ketika kursi kayu itu masuk dalam radius 10 kaki, orang bisa mendengar suara hembusan yang teredam. Tanpa peringatan sebelumnya, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang berserakan. Ada keterkejutan di wajah cukup banyak orang yang hadir saat melihat pemandangan ini. Jelas mereka tidak menyangka pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. Jika kau benar-benar memiliki beberapa keterampilan, jadi kau benar-benar memiliki beberapa keterampilan, pantas saja kau berani bertingkah lancang di klan Yeku. Namun aku akan mengajarimu bahwa generasi muda harus menghormati yang lebih tua. Ucap orang tua itu menyipitkan matanya ketika dia melihat kursi kayu dibakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin. Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu tubuhnya bergegas menuju Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Gelombang api hijau aneh melonjak dari tangannya yang keriput. "Penatua keempat, hentikan!" ucap Xinlan buru-buru berteriak. Ekspresi pucat terungkap di wajahnya yang cantik saat melihat lelaki tua ini menyerang sesuka hatinya. Namun penatua keempat itu sama sekali mengabaikan suaranya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi klannya juga menyebabkan dia kesal. Sekarang seorang pemuda yang muncul entah dari mana
berani melompati dia, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kakak Xiaoyan, cepat pergi. Xinlan buru-buru menoleh ke Xiaoyan dan berteriak ketika dia melihat penatua keempat tidak berhenti. Klannya mungkin tidak dalam situasi yang baik sekarang, tetapi mereka masih dapat menghasilkan 2 hingga 3 elit Daozong. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiaoyan, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri karena kekuatannya. Xiaoyan juga mengabaikan teriakan Xinlan. Matanya menatap orang tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Saat ini suasana hatinya yang sangat buruk karena dia mengkhawatirkan kondisi dokter peri kecil. Saat ini suasana hatinya juga sangat buruk karena dia mengkhawatirkan kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar telah memenuhi keinginannya untuk terluka. Bocah, setelah aku menangkapmu, aku akan mengantarmu ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajarimu dengan benar. Sosok penatua keempat melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Tinjunya terkepal erat dengan api yang ganas muncul. Setelah itu tinjunya dengan kejam diayunkan ke depan. Pukulan ini tidak memiliki gerakan yang fantastis. Namun kekuatannya yang agung menyebabkan ledakan sonik yang dalam dan rendah muncul. Tinju api dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat tangannya dan dengan lembut perlahan merentangkannya. Tinju dari penatua keempat dari klannya yang berisi api berwarna hijau menghantam telapak tangan Xiaoyan di depan semua mata di depan aula besar. Namun sebelum sorak-sorai bisa dipancarkan, wajah semua orang menjadi kaku saat mereka menemukan bahwa pemuda kurus yang tampak lemah itu tidak bergerak sama sekali. Selain itu, sekelompok api berwarna hijau ditinju penatua keempat sepertinya telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan saat melakukan kontak dengan telapak tangan Xiaoyan. Itu padam di depan banyak tatapan tertegun. Pada saat ini seluruh aula besar telah menjadi sunyi. Anggota klannya yang sombong tadi saling memandang. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Meskipun penatua keempat bukanlah terkuat di klannya, dia setidaknya adalah seorang elit Daozong. Bahkan di klannya hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika itu tentang mengajarkan pelajaran, kau benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ucap Xiaoyan sedikit mengangkat matanya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat pria tua di depannya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Kekuatan liar dan kejam yang menakutkan melonjak dari lengan Xiaoyan seperti semburan saat tangannya bergetar. Kemudian itu ditransmisikan ke tubuh penatua keempat klannya. Kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi dengan licik menghancurkan semua pertahanan penatua keempat. Wajahnya langsung memucat, tubuhnya seperti mengalami pukulan berat saat dia terbang mundur dan bertabrak. Tubuhnya sepertinya mengalami pukulan berat saat dia terbang mundur dan bertabrakan dengan keras ke pilar besar di aula. Seteguk darah segar diludahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi telah menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat penatua keempat. Pada saat ini aula besar menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat penatua keempat yang telah pingsan setelah memuntahkan seteguk darah. Bahkan Xinlan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Daozong. Namun pada saat itu, dia tidak bisa hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit Daozong sampai dia memuntahkan darah. Ini baru kurang dari setahun, namun dia sudah sekuat ini. Mata Xinlan menatap wajah Xiaoyan yang acuh tak acuh. Ekspresi yang kuat muncul di matanya. Bukan tanpa alasan bahwa klannya telah menurun sampai keadaan seperti itu. Ucap Xiaoyan perlahan menarik tangannya. Dia melirik ke arah penatua keempat yang telah jatuh ke tanah. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xinlan. Xinlan, ayo pergi. Ucap Xiaoyan. Berhenti. Pada saat ini dua teriakan marah terdengar saat suara Xiaoyan terdengar. Segera dua orang tua berdiri.
Kedua orang ini juga elit Daozong. Kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang 3 Daozong atau lebih. Dua orang yang berdiri kali ini tidak sembrono seperti penatua keempat itu. Sebaliknya mereka dengan marah menatap Xiaoyan. Mereka memindahkan tubuhnya dan memblokir pintu keluar. Teman muda, ini adalah klan Ye. Mengesampingkan seranganmu di tempat ini. Saat ini kau telah melukai seorang penatua dari klan kami. Masalah ini tidak bisa dibenarkan, bukan? Meskipun klan Ye kami saat ini sedang menurun, mereka tidak akan menerima ditindas oleh orang lain dengan cara seperti itu. Ucap pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin yang tidak berbicara sejak Xiaoyan muncul, perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miwu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.